Halo Sobat Gauda, kembali lagi ke video kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari APBD. Kemarin, di part 1 kita sudah membahas tentang apa itu pendanaan pilkada secara umum, kemudian tahapan penganggarannya. Kali ini, di video part 2 kita akan membahas lanjutan dari kedua materi tersebut. Tahapan pelaksanaan dan penata usahaan. Di video sebelumnya, pada part 1, kita telah mempelajari apa itu tahapan penganggaran. Hasil dari tahapan penganggaran adalah penetapan belanja hibah. Tahap selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, belanja hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dilakukan dalam NPHD yang ditangani oleh kepala daerah bersama Bawaslu dan KPU. NPHD tersebut paling lambat ditandatangani 1 bulan sebelum pemilihan. Dan hibah kegiatan pemilihan yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 dibuat dalam bentuk NPHD. Selanjutnya, apabila diperlukan perubahan, dapat dilakukan penyesuaian dalam NPHD-nya. Kemudian setelah dilakukan tahap penandatanganan NPHD, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah tahapan pencairan anggaran. Pencairan belanja hibah ini, jika dilakukan secara bertahap, pada tahap kedua, tidak mensyaratkan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, atau Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penerimaan hibah. Selain tidak mensyaratkan laporan penerimaan hibah, pencairan tahap kedua dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan atau Bawaslu Kabupaten Kota. Ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang 41 tahun 2020. Selanjutnya, percairan dilakukan dengan Kepala Balinkes Bankol selaku pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar langsung atau SPMLS hibah pilkada berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyedia dana. Selanjutnya, berdasarkan SPMLS hibah pilkada, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2B LS hibah pilkada kepada KPU baik provinsi atau kabupaten kota dan Bawaslu provinsi atau kabupaten kota. Pencairan belanja hibah dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pencairan dilakukan secara langsung ke rekening KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan. Kemudian dalam proses pencairannya, jika pencairan dilakukan secara sekaligus, paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Kemudian jika pencairan dilakukan secara bertahap, tahap pertama yang harus dilakukan adalah pencairan paling sedikit 40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Dan pada tahap kedua, paling sedikit 60% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal setelah penetapan pasangan calon pemilihan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jumlah pasangan calon. Kedua, perhitungan dan pemungutan suara ulang. Ketiga, pemungutan ulang. Dan yang terakhir, pemilihan susulan. Menyebabkan perubahan di masalah dan penyusunan pemilihan dan dalam PKD dapat dilakukan perubahan PKD melalui penyesuaian perubahan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Kemudian, penyesuaian standar kebutuhan barang dan jasa yang menerayu pada KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota. Tahapan pelaporan. Jika dalam hal pelaksanaan kegiatan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan pada akhir tahun anggaran, namun tahapan jadwal dan program kegiatan pemilihan belum berakhir atau masih berlanjut, sisa dana hibah tersebut tetap pada rekening KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota dan tidak disetor ke dalam kas daerah. Penggunaan
tersisa untuk menandai tahapan jadwal dan kegiatan pemilihan yang belum berakhir atau masih berlanjut oleh KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dan juga kegiatan pemilihan, KPU, Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten kota wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lama 3 bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ini adalah format laporan penggunaan belanja hibah yang diatur dalam Permendagri. Laporan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota berkoordinasi dengan kepala daerah, kemudian disampaikan LBH hibahnya paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Kemudian tahapan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengelolaan dana kegiatan pemilihan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten kota. KPU dan Bawaslu bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU atau Bawaslu provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pembinaan dan pengawasan. Proses pembinaan dilakukan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terhadap pembinaan pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya, gubernur melakukan pembinaan pengelolaan dana kegiatan pemilihan bupati dan wali kota terhadap pemilihan bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Pembinaan dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan. Kemudian, untuk proses pengawasannya, proses pengawasan atas pembinaan dana hibah dan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP. Sekian pembahasan tentang tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban, juga pembinaan dan pengawasan. Pada video selanjutnya, kita akan membahas hal lain-lain dari pembinaan Pilkada serentak tahun 2024. Ditunggu ya untuk video selanjutnya. Terima kasih.